Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada malam ini kita dapat bermuajahah, dapat bersama untuk mengkaji daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dapat untuk kita jadikan sebagai rujukan dan dasar beramal untuk kita terapkan dan kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'ada maridan faka'annama shama yawman fi sabilillah al-yawm bi sab'i mi'ati yawm wa man tabi'a janazatan faka'annama shama yawman fi sabilillah al-yawm bi sab'ati mi'ati yawm. Wa ruwiya anna rajulan jaa'a ila Ummi Darda radhiyallahu ta'ala anha fashaka ilaiha al-qasawah min qalbihi faqalat hiya a'zamu da' walakin udil marid wa syabbi'il janazah wa siya'il janazah wa tali fil qubur fa fa'ala fa kannahu ra'a min nafsihi ma yassara faraja'a ilaiha faqala jazakillah khaira. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, hadis yang kita coba untuk talaah dan kaji adalah hadis yang berkaitan dengan fadlul marad wa iyadatul marid, tentang orang-orang yang menjenguk saudaranya ketika dalam keadaan sakit. Disebutkan dan dijelaskan dari suatu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridha, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang dalam keadaan sakit, faka'annama shoma yauman fi sabilillah, sama halnya orang itu telah melakukan ibadah puasa satu hari pada satu hari di jalan Allah Ta'ala. Al-yaum bisa bi'mi'ati yaum, satu hari sama dengan 700 hari. Itu pahala dan ganjaran orang yang berpuasa ketika berperang di jalan Allah. Wa man tabi'a janazatan, dan barang siapa yang mengantarkan jenazah, faka'annama shoma yauman fi sabilillah al-yaum bi sab'ati mi'ati yaum. Hadis ini menjelaskan tentang pahala dan ganjaran orang yang
menjenguk saudaranya yang sakit sekaligus mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Kadang tidak besar, tidak berat perbuatan, pekerjaan ataupun ibadahnya, tapi besar pahala yang kita bisa dapatkan darinya. Tidak hanya pahala dan ganjaran yang kita bisa dapatkan, justru kadang hikmah dibalik dari apa yang kita perbuat dan lakukan dengan menjenguk saudara kita yang sakit. Lihat, diriwayatkan anna rajulan ja'a ila Ummi Darda. Suatu ketika ada seorang datang kepada Ummu Darda. Fasyaka ilaiha al-qasawah min qalbihi, yang kedatangannya itu mengisahkan atau membicarakan, kalau bahasa kita curhatlah. Apa yang ia curhatkan kepada Ummu Darda tentang qasawatul qalb, kerasnya hati. Itu hatinya keras. Jadi curhat. Ini curhatnya ini bukan curhat kayak kita. Kita kadang curhat dengan kawan tentang laki kita. Itu tidak benar itu. Masa curhat kita dengan bebini lain. Lebih parah lagi curhat kita tentang laki kita ke laki orang. Itu kada bujur. Tambah diburuk-burukakannya laki kita. Dan dia akan tampakkan kebaikan yang ada pada dirinya di hadapan kita. Karena tabiat manusia kada akan mau aib dan kekurangannya nampak atau ditampakkan pada orang yang ada. Itu tabiat kita. Maka sering saya katakan yang belum menikah, kadang anak-anak kita, wah ini apa ujarnya? Percintaan, pacaran. Ketika ditanya, sagan apa cintaan, sagan apa pacaran, untuk lebih mengenal satu sama lain. Bualinya. Saya sering katakan itu bualinya. Kenapa dibualinya? Karena memang tiada ada satupun orang yang ingin diketahui kekurangan pada dirinya. Yang dia ingin tampakkan mesti kebaikannya, bukan kejelekannya. Makanya orang percintaan itu masa-masa indah. Itu kada akan ada pertengkaran, kada akan ada cuek bebek, itu tidak ada. Yang ada perhatian, kasih sayang, kepedulian, Masya Allah. Saat percintaan, hendak nyebrang got aja, awas deh, hati-hati. Kepedulian. Awas hati-hati, tak berusuk kayak ujarnya. Coba. Itu waktu percintaan. Coba amun sudah besi anak 5, tak gugur kada baharong. Itu tampak waktu aslinya. Di waktu muda, dalam artian di waktu belum menikah, tidak akan pernah dia menunjukkan keburukannya, itu tidak akan pernah. Maka indah. Kalambat kita punya salah, kita kadada sariknya. Kada suah membentakinya. Kada suah menyariki, kada suah apalagi memukul, kada. Tapi awas setelah menikah, semua tabiat buruknya nyata. Maka ujar ulama, in arabta an ta'rifa syai'a fas'al qarina. Kalau kita ingin tahu akan watak seseorang, jangan takonakan orangnya, jangan ingin melihat langsung dari orangnya, fas'al qarina, takonakan orang-orang yang dekat dengannya. Namun kita betakan lawan inya kayak apa abang nih penyabar leh orangnya. Wah ya aku nih paling sabar orangnya. Kada akan mau dia menunjukkan yang kada baik, mesti yang baik. Jangan betakon langsung lawan orangnya. Fas'al qarinahu, tanyakan orang-orang yang di sekitarnya, tetangganya. Kayak apa orang tuh? Kayak apa dalam kesehariannya? Kayak apa perilakunya? Kayak apa tabiatnya? Itu bukan pada orangnya. Makanya saya sering katakan nang bacintaan, kalau hanya alasan untuk saling mengenal lebih jauh, itu bohong. Itu dustainya. Karena yang dilihat takannya yang baik-baik.
mana mau dah melihat akan nang buruk-buruk. Maka tabiatnya kada seperti itu. Baik, kita kembali. Jadi orang ini datang curhat kepada Ummu Darda. Jadi awas, hati-hati curhat, jangan salah orang. Maka kita juga selaku suami amun bini curhat, jangan kada dihirani, Pak. Kayak apa aja sibuk lapahnya kita dengarkan, hak marah sambil kaguring mendengarkan. Khawatir kalau inya curhat, kita kada mau mendengar, inya mencari orang lain untuk dicurhatinnya. Nah, betul aja begini tadi ibu emak-emak. Wah, iya kalau seandainya yang dicarinya itu abahnya. Iya kalau yang dicarinya untuk curhat umahnya, adingnya, abangnya, masih mending. Kalau mantannya, nah tenang bahaya. CL apa aja Bu? Hah, hafal benar Ibu nih CLBK. Cinta lama, CLBK. Bersemi kembali. Ah, itu nang bahaya tuh. Aijah cocok pandiran nih. Cocok pandiran di media sosial, akhirnya ujung-ujungnya kayak Pak kebila betamuan itu jadi akhirnya terjadilah perseling. Bisa jadi karena kita bini kita selingkuh, bisa jadi karena kita kada hendak mendengar curhatannya. Maka bini ini bukan apa-apa yang dikehendaki perhatian. Coba bini-binian kita, istri kita, amun inya mengeluh, anu jah lapah benar. Ini mengeluhkan dirinya. Lapah benar pangajah ini uyuh batat tapas ini apa semuanya. Andai kita berikan solusinya sareknya. Inya berkeluh tadi lapah benar sudah batat tapas, bebasu, bemasak apa lapah benar. Coba kita katakan, ya sudah amun kayak itu cari pembantu aja, sareknya Pak. Ujarnya bukan itu, nang dikehendakinya apa? Dikehendakinya perhatian dan kasih sayang. Inya tuh curhat sebujurnya hendak diperhatikan. Inya tuh curhat hendak diberikan kasih sayang. Bukan cari pembantu, kada. Nah itu bedanya lawan kita. Amun kita kan amun lapah cari pembantu selesai. Itu solusi lelakian, tapi solusi bebinian kada. Sanggup inya marah hak lapah. Tapi dapat perhatian dari suami orang yang dia cinta. Itu biasanya kayak itu curhat. Maka ketika seorang ini datang kepada Ummu Darda, nah ini bagus, curhatannya bagus. Apa yang dia curhatkan? Qasawatul qalbi. Hatinya keras benar. Apa solusi yang diberikan oleh Ummu Darda? Nah, ini orang yang tepat. Makanya kalau kita curhat itu cari orang yang tepat. Bukan kada boleh cari orang yang tepat, satu yang bisa menjaga rahasia. Namun kita curhat kepada seseorang yang berkaitan dengan rumah tangga kita, itu cari orang yang amanah. Jangan yang latah bisa memandirkan kemana-mana, imbaham. Tersebar berita tentang kada baiknya rumah tangga kita. Cari orang yang amanah, yang bisa memberikan solusi. Bukan menambah runyam masalah. Bahkan bukan hendak menjadikan kehancuran untuk kita, jangan. Itu ada minta maaf. Tuh Sidin Soronganan bercerita. Saya tidak perlu sebutkan orangnya. Apa ujar Sidin? Banyak orang nang curhat lawan ulun ujarnya berkaitan dengan rumah tangganya. Maka ada aja lakinya penyarikan, main tangan, apa semua. Maka bininya bungas ujarnya. Kan sayangnya bininya bungas tapi dipukuli terus, disariki terus. Curhat lawan aku apa ujarku? Minta aja carai ujarnya. Solusinya sudah minta carai aja. Maksudku tuh amunnya carai aku nang ambilnya aja. Nah, itu kada baiknya. Itu curhat kepada orang yang salah. Itu Sidin Soronganan bercerita. Kenapa? Solusinya yang ditawarkan itu solusinya. Padahal dalam hadis abghadul halal indallah at-talaq. Perkara yang halal sekalipun tapi paling dibenci dan tidak disukai oleh Allah itu cerai. Artinya kalau memang tidak ada solusi lain, hanya amun ada jangan. Nah, cari orang yang tepat kalau untuk curhat. Hati-hati jangan salah orang.
orangnya amanah, orangnya dapat dipercaya, orangnya memberikan solusi yang terbaik, bukan hal yang tidak baik. Nah, ketika seorang datang kepada Ummu Darda lalu menceritakan perihal keadaannya tentang qasawatul qalbi, bekunya hatinya, kerasnya. Ujar Sidin, hati ini keras benar, nasihat agama kada mempan. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan kada terbesit dalam pikiran atau dalam hati sedikit pun, kada goyah, kada ada kesadaran untuk berbuat kebaikan. Itu kada mempan nasihat agama, saking kerasnya hati. Apa kata beliau? Qalat, berkata Ummu Darda, qalat hiya a'zamud da. Ujar Abu Darda, ujar Ummu Darda, itu merupakan a'zamud da. A'zamud da itu artinya penyakit. A'zam itu yang paling parah, paling bahaya. Ini a'zamud da jangan dibiarkan, ujar Sidin. Hati kita keras itu jangan dibiarkan, cari penawarnya, obati. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pernah juga mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan hal yang sama kepada Rasulullah. Ya Rasul, ujar Sidin, kenapa nih mata nih kadang mau keluar air matanya, beku kayaknya. Ayat-ayat Al-Quran diperdengarkan, hadis-hadis Rasulullah diperdengarkan, kadang membekas. Kadang memberikan dampak positif dalam kehidupannya. Kadang mau menangis, beku nih air mata ya Rasulullah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu apa kata Rasulullah? Itu melapornya kepada Rasul, bercurhat kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah berikan nasihat dan mendoakannya. Ujar Rasul, inna jumudal aini min qaswatil qalbi. Wa qaswatul qalbi min kasratidz dzunub wa kasratuz dzunubi min nisyanil maut wa nisyanul maut min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Itu deretannya, rentetannya. Ketahuilah wahai Sa'ad, kata Rasulullah, jumudal ain, bekunya air mata itu min qaswatil qalb, hatimu tuh nang keras, kata beliau. Maka kita antisipasi jangan sampai hati kita bisa keras. Beku dalam arti kata, keras dalam arti kata, kada tersentuh dengan nasihat-nasihat agama. Apa yang bisa membuat hati kita keras? Ada hadis. Nah, ini patut untuk kita juga terapkan. Kata Rasul, iyyakum wadhahik fa inna dhahika wa iyyakum wadhahik fa inna kasratud dhahik tumitul qalb. Hindari olehmu terlalu banyak tertawa, sebab terlalu banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Maka kata ulama, tertawa bukan kada boleh, boleh, tapi amun ketawa aja atau nang bahaya. Ketawa aja itu bahaya. Kada ada sebab ketawa, gila ujar orang. Tumitul qalb. Berlebih-lebihan bisa mengakibatkan hati kita keras. Buat hati kita lembut. Sayyidina Abu Bakar tuh raqiqul qalbi, rajulun raqiqul qalb, orang yang lembut hatinya. Asal baca Quran menangis tuh sini. Kira-kira kita asal baca ayat menangis kada? Andai kita katakan, kayak apa hendak menangis kada paham, bukan masalah paham kadanya. Tapi sentuhan hati itu yang kita bisa rasakan dari ayat-ayat yang kita dengar atau yang kita baca. Walau kita kada paham, tapi dengan sentuhan, dengan hati yang lembut, itu akan dapat merasakan kenikmatannya. Dan itu tidak menutup kemungkinan menetes air mata. Walau kita kada paham. Kok Sayyidina Abu Bakar orangnya raqiqul qalb. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada istrinya Sayyidah Aisyah, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq, murhum bis salah, perintahkan, kasih tahu sama Abah Pian, ujar Rasulullah, suruh jadi imam, sebab Rasulullah ketika itu sakit parah. Ini hadis kata ulama dalil sebagai tanda di mana yang pas dan yang memang berhak untuk menggantikan Rasul setelah wafatnya adalah Abu Bakar. Jadi kata Sayyidina Umar, radina Abu Bakrin
apa? Imaman lana fid akhirah fama lanarda imaman ayyakuna imaman lana fid dunya. Ujar Sayyidina Umar, kalau kita ridho Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam kita dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, kenapa kita tidak menerima Sayyidina Abu Bakar sebagai imam kita, pemimpin kita dalam urusan dunia? Dalam urusan akhirat, imam yang menggantikan Rasulullah Abu Bakar. Kalau dalam urusan dunia, kalau dalam urusan akhirat saja Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah, maka urusan dunia min babil aula. Maka para sahabat menetapkan Sayyidina Abu Bakar lah yang menjadi pemimpin khalifah sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Itu kisahnya itu. Dahulu bertunjul-tunjulan, kata Abu Bakar, kada Umar yang pas. Awalnya Umar yang diusulkan. Ujar Umar, kada Abu Bakar. Tuh coba, bertunjul-tunjulan disuruh jadi pemimpin dahulu. Menwayah ini kan bertunjul-tunjulan, bersikut-sikutan, tapi menjatuhkan. Amun dahulu bertunjul-tunjulan, kada situ aja, kada aja situ aja. Han coba. Amun wayah ini, sana aja, sana. Bersikut-sikutan dia yang akan mau mendapatkan, itu lainnya. Orientasinya sudah berbeda. Amun dahulu amanah, tanggung jawab. Amanah, wan wayah ini atau lain tuh. Makanya kadang-kadang kita bisa berpikir kenapa seperti Umar bin Abdul Aziz Abdullah ibnu Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Saat ketika menjadi khalifah, kalau tidak khilaf pemimpin, itu menangis ketika dipilih, menangis. Tahajud malam-malam bangun, bangkit bermunajat kepada Allah, menangis berlinangan air mata saat ketika diminta untuk menjadi pemimpin umat Islam. Menangis. Ya Allah, kayak apa sanggup kada? Ini amanat darimu ya Allah. Coba, wan wayah ini kan amun dapat jabatan, kada menangisan itu semuanya. Berpesta pora malah. Itu yang kadang-kadang kita kada habis pikir. Padahal ini amanat. Karena mungkin orientasinya yang kada sama. Orientasinya sudah berbeda. Ini lebih cenderung kepada kedudukan dan jabatan. Beda dengan dahulu orang memandang itu sebagai amanah dan tanggung jawab lebih besar. Maka ketika ada seorang sahabat di masa Rasulullah, saat Rasulullah menugaskan pian, kamu dapat ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Ada seorang bertanya, ya Rasul, ala tastamilni? Ya Rasul, aku kada dipakai kah? Nah, itu sahabat itu bertanya, ya Rasul, kalau si fulan kau tugaskan untuk jadi ini, jadi ini, jadi ini, ala tastamilni? Kenapa aku kada dipakai? Apa yang aku bisa dapatkan dari jabatan ini apa? Oh ya Rasul, ini bukan jabatan, ini adalah amanah. Wa innaha khasrah yaumal qiyamah wan nadamah. Andai tidak sanggup, tidak mampu untuk memikul ini amanah, yang ada kerugian dan kehancuran kelak pada yaumal qiyamah. Itu diingatkan oleh Rasulullah. Tapi jangan pulang umat Islam kalau lu kada namun kayak itu batal caleg umpamanya ada, jangan. Lanjutkan saja. Justru kalau kita niat baik insya Allah, karena kita pengen justru politik itu dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang yang soleh, sehingga kebijakan, keputusan itu akan menumbuhkan, akan membawa kepada kebaikan. Tapi kalau sudah politik dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang salah, itu nang susah. Akhirnya kemaksiatan menjamur di mana-mana, yang ada cuman kita gigit jari, hendak demo kada kawa. Karena yang penting itu kebijakan keputusan yang berkuasa. Nah, buat orang-orang yang berkuasa untuk tahun 2024 adalah orang-orang saleh sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa dia katakan? Walakin, ini nasihat dia. Innaha a'zamuda, itu adalah penyakit yang paling besar, yang paling bahaya. Tetapi ujar Sidin, udil marid. Kau bisa mengobati. Hatimu yang keras itu bisa untuk menjadi lunak. Hati yang keras itu bisa untuk menjadi lembut. Apa amalannya? Yang pertama kata beliau, udil marid. Udil marid artinya kunjungi, jenguk orang yang sakit. Itu menjenguk orang sakit.
Di samping hubungan kita menjadi baik antar satu dengan yang lain, pahala kita dapatkan sebab Allah menjanjikannya. Dan yang ketiga apa? Hati kita bisa menjadi lembut karenanya. Maka saat kita menjenguk orang sakit itu ada adab-adabnya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Awalil Mauta wal Akhirah menyebutkan dan menukilkan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti harus kita lakukan pada waktu kita menjenguk saudara kita? Di antaranya ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Fa'inal malaikatu aminuna ala ma taqulun. Sebab kata Rasul, malaikat pada waktu dan di saat kalian ada pada orang yang sedang dalam keadaan sakit, apa yang kalian ucapkan diaminakan oleh malaikat. Nah, kalau kita ucapkan mudah-mudahan Allah sehatkan, syafaqallah, syafaqillah, Allah sembuhkan penyakit pian. Jar malaikat amin. Itu malaikat mengaminakan. Makanya pandirannya yang baik jangan nang kada baik. Sama penyakitnya lawan tetangga ulun 2 hari juga mati. Ya. Kejar malaikat amin ya malaikat. Tambah lakas stresnya. Maka kadang-kadang pengobatan itu juga dengan ucapan perlu memang. Kadang-kadang ada pengobatan kesembuhan yang kita inginkan tapi hati kita disakiti itu tambah parah penyakitnya. Jadi jangan hanya sebatas pengobatan zahirnya, pengobatan batin itu perlu juga. Dokter mestinya juga begitu. Di samping pengobatan medis, hati pasien pun juga harus dijaga. Tuh hati pasien tuh kadang-kadang kada dipelihara, cuman pengobatan zahirnya aja. Padahal pengobatan batin juga perlu. Ketenangan, itu kan perlu. Lihat dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Ayub alaihi salam. Apa kata Nabiullah? Kata Allah, urkud birijlik fa innahu urkud birijlik hada muktasalun baridu wa syarab. Hentakkan kakimu, kata Allah, keluar air, muncrat. Air keluar, lalu apa? Hada muktasal. Ini air mandikan tubuhmu dengannya. Barid wa syarab, syarab minum. Maka kata ulama di situ ada pengobatan zahir, ada pengobatan batin. Kalau mungkin bahasa medisnya ada pengobatan dalam, ada pengobatan luar. Allah ingin berikan kesembuhan, bukan berarti Allah tidak kuasa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bisa saja kun fayakun, sembuh dia. Tapi Allah tidak ingin melakukan itu. Allah ingin ada sebab kesembuhan bisa didapat. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada Nabiullah Ayub, hentakkan kakimu. Ketika dihentakkan muncrat airnya, lalu dimandikan, disiramkan ke tubuhnya yang punya penyakit kulit, sembuh seketika dan dikinomakan. Ini pengobatan zahir, pengobatan batin. Begitu juga dengan hadis. Kan ada hadis itu, maklum hadisnya. Hadisnya sahih. Yang mengisahkan 3 orang yang Allah berikan ujian. 1, penyakit kulit. 2, akra, kepalanya berkudis. Kemudian tidak tumbuh rambut. Dan yang 3, buta. Lalu diutus malaikat, masing-masing didatangi oleh malaikat. Ujar malaikat, apa yang kau hendaki wayah ini? Yang paling kau hendaki apa wayah ini? Datang ke orang pertama yang penyakit kulit. Ujarnya, aku yang paling hendak wayah ini itu kesembuhan dari penyakitku. Selama ini aku dikucilkan orang sebab penyakitku yang menjijikkan ini. Yang paling kuhendaki kesembuhan dari penyakit kulit ini. Dia punya penyakit baros, penyakit baros. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Dipegang, disentuhkan, diusapkan. Lalu seketika hilang penyakit. Nah ini kan lagi-lagi kesembuhan itu bisa saja Allah berikan seketika, tapi tetap ada sebabnya, ada wasilahnya. Maka di dalam itu hadis diusap lalu disembuhkan langsung. Kan dengan usapan itu, dengan pegangan sentuhan itu ada kesembuhan. Artinya ada sebab. Jadi bukan berarti sembuh dengan sendirinya, mesti ada sebab. Kita minum obat. Kemudian kita ada upaya dan usaha berobat dan seterusnya. Itu ada kesembuhan. Nah begitu juga ketika kita datang menjenguk orang sakit.
ucapkan kalimat yang baik, hatinya akan tenang, hatinya akan nyaman, insya Allah itu juga akan memberikan kesembuhan, dan malaikat pun akan mendoakan. Andai ucapan kita yang baik, ujar malaikat amin. Tuh hati itu menjadi lunak, menjadi lembut dengan kita menjenguk saudara kita yang sakit. Pahala kita dapat, hati menjadi lembut, kemudian apalagi satu lagi yang kita sebutkan tadi, bahwasanya dengan kita menziarahi kawan-kawan kita ataupun saudara kita yang sakit, hubungan antar satu dengan yang lain menjadi baik. Satu amalannya, udil marid, kata beliau. Yang kedua, wasayyi'il janazah. Tuh, apa namanya? Menguburkan jenazah. Mengurus jenazah. Orang mati tadi, mulai dengan mungkin memandikannya, mengafaninya, menyembayangannya, mengantar ke tempat peristirahatan. Maka kata ulama, ketika hati kita keras, kata Imam Al-Ghazali ini, ketika hati kita keras, perlu kita ziarah kubur, itu perlu. Datangi ke kubur, lihat semuanya anang matian itu sudah. Apa yang kita bayangkan? Kita membayangkan semua yang ada di dalam kubur itu cuma satu yang dia harapkan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Sajdah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Itu aja yang diinginkannya. Semuanyaan yang sudah wafat yang ada di dalam kubur berharap satu, ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, biar bisa beramal dengan amal soleh. Itu aja. Jadi kita merenungkan, Masya Allah. Ini kita masih ada kesempatan Allah berikan hidup di dunia. Masih ada kesempatan kita beramal dengan amal soleh. Maka saudara kita yang sudah mendahului kita berharap untuk bisa dikembalikan kembali ke dunia. Itu berharap biar bisa beramal. Nah, kita masih ada kesempatan untuk beramal. Kenapa kita kada gunakan? Maka di situ kata ulama menjadikan bisa lembutnya hati kita. Dengan kita datang menziarahi, bertakziah. Iya, dengan kita berziarah kubur. Na'aitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian menziarahi kubur, wayahini ziarahiha, kata Rasul. Bebinian pang boleh kada masalah, tapi jaga adab. Jangan meratap di sana. Kemudian yang kedua, jaga tutup aurat. Jangan buat orang yang berdarah, orang yang sedang berziarah jangan membuat orang yang sedang berziarah kada ingat lawan mati. Kan tujuan ziarah kubur itu ingat mati. Tapi sebab karena ada bebinian umpat ke kubur, makan seksi pulang penampilan, kada ingat lagi lawan matinya. Itu hanya diteringnya, berkacamata hirang, seksi pulang bajunya. Itu tuh hindari, bukan dihindari lagi, wajib untuk ditinggalkan. Ziarah kubur silakan, jaga adab, tutup aurat, tetap jangan sampai melakukan yang diharamkan oleh agama. Itu ziarah kubur boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata beliau? Wattali' fil kubur. Itu termasuk hal-hal yang berkaitan sakit, mati, kuburan. Itu yang menjadikan hati kita lembut itu pertama menziarahi orang, mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit. Yang kedua, takziah kita atau berziarah kita ke orang yang sedang wafat. Ketiga, mengantarkan atau berziarah kita ke kuburan. 3 amalan ini, lihat, fa'ala, lalu ia lakukan, faka'annahu ra'a min nafsihi ma yassara, sehingga ia merasakan lain apa yang ia rasakan, kemudahan yang ia dapatkan. Faraja ilaiha, setelah 3 amalan itu ia amalkan, lalu kemudian kembali menemui Ummu Darda, faqala jazakillah khairal jaza, semoga Allah balas kebaikanmu dengan sebaik-baik balasan. Ingat, kalau ada orang berbuat baik lawan kita, apapun kebaikannya, jangan diam saja. Dalam hadis itu, andai ada orang berbuat baik lawan kita, minimal baca, apa yang kita baca?
Jazakallah khairal jaza. Jazakallahu khairah. Semoga Allah balas kebaikan. Andai itu yang kita ucapkan kata Rasul, lakafa. Itu memadai sudah untuk kita balasan atas kebaikan orang itu. Andai kita bisa dengan materi juga silakan. Orang datang membawakan lontong, kita datang membawakan sop ayam kampung. Nah, itu bagus lagi. Orang datang bawakan lontong, gulai, kita datang bawa sop lontong ayam kampung. Nah, itu bagus lagi. Yang lebih bagus kita balas. Tapi amun kadang kawa kita membalas kebaikan yang sama, minimal apa? Jazakallah khairul jaza. Semoga Allah berikan balasan yang sebaik-baik balasan. Lakafa, dan itu kata Rasul mencukupi. Iya, baik, kita buka pertanyaan kalau memang ada. Silakan, umum sifatnya. Baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari yang kita sampaikan. Mungkin masih ada waktu sekitar 4 menit. Ada? Ada ibu-ibu? Tidak ada? Bapak-bapak? Silakan. Nah. Waalaikumsalam. Ya. Apakah? Oh, batal. Batal gitu berarti. Maksudnya batal wudunya. Batal sholatnya. Baik. Pertama kita katakan sholat itu sah bila mana satu syarat daripada kesahan sholat terpenuhkan. Apa dia? Harus bersih kita daripada najis. Yang kedua juga harus suci kita daripada hadas kecil maupun hadas besar. Kencing najis. Kalau air kencingnya keluar, otomatis wudhu kita batal. Karena satu yang menyebutkan bahwasanya batalnya wudhu seseorang khuruju syai' min ahadi sabilain. Keluarnya sesuatu dari satu di antara dua arah. Qubul, kemaluan, dubur, antatnya. Duburnya. Imma mu'tad, ghaira mu'tad. Baik yang biasa seperti kencing atau kotoran, atau yang tidak biasa seperti nanah, darah, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, batal tetap wudhunya. Maka kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya tidak sah. Nah sekarang ternyata tadi terasakan oleh kita, ketika kita sudah kencing, kemudian sudah bersuci, lalu kemudian berwudhu di dalam sholat, ternyata terasakan ada air kencing yang menetes. Kan begitu? Ya, ada terasakan. Kalau kita yakin itu air kencing, ini yakin kita, maka hukum sholat kita batal. Kalau kita tidak punya penyakit sulusul bau, atau punya penyakit sulusul bau itu apa? Menetes terus. Apa? Prostat ya namanya. Saya tidak tahu nama itu. Kalau dalam kitab itu sulusul bau. Jadi menetes terus air kencingnya. Klipnya sudah kendor. Jadi menetes terus. Kadang tetap menetes. Menetes. Nah, ini penyakit. Kalau itu yang ia alami, maka ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Tidak bersuci kecuali waktu sholat tiba, bersuci segera dan sholat sesegera mungkin. Kalau ternyata air kencingnya tetap menetes, itu dimaafkan. Tapi kalau dia bukan punya penyakit itu, ya, artinya memang bukan penyakit, tapi memang keluar, yakin keluar, batal sholat kita, batal wudhu kita, dan wajib untuk bersihkan terlebih dahulu, karena itu najis, baru kemudian kita berwudhu kembali dan ulangi sholatnya. Jadi kita lihat, kita dalam kondisi sakit apa tidak. Kalau bukan dalam kondisi sakit, dan yang keluar itu yakin ada sesuatu yang keluar, dan itu air kencing, wudhunya batal, wajib untuk kita ulang sholatnya, dan tentunya pakaiannya pun dibersihkan daripada najis, karena itu najis. Tapi kalau penyakit itu dimaafkan. Tapi tata caranya ada. Jangan berwudu kecuali setelah waktu sholat tiba. Saat ketika sudah berwudu, sesegera mungkin dia mengerjakan sholat, jangan ditunda-tunda. Sehingga ketika di dalam sholat andai masih juga menetes, itu dimaafkan. Itu orang yang disebut dengan sulusul baul. Atau bagi wanita namanya istihadah. Istihadah itu darah yang keluar selain darah haid. Itu darah penyakit namanya. Dan itu
berkelamaan. Kalau haid kan aqallu mudah 1 hari 1 malam. Aktaru mudah maksimal darah yang keluar itu dinyatakan darah haid adalah 15 hari. Kalau sampai lebih dari 15 hari terus tetap masih keluar, itu namanya istihadah. Nah, wanita yang istihadah wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Bersihkan saat waktu sholat tiba, dia bersihkan darahnya, bersihkan tempat apa kemaluannya, kemudian najis-najisnya, berudu segera, sumbat sebelumnya dengan sesuatu yang bisa dijadikan sumbatan, lalu sesegera mungkin sholat. Keluar darah di waktu itu dimaafkan. Jadi kalau bukan penyakit wajib diulang sholatnya karena wudhunya batal. Wallahu ta'ala alam. Bisa terima? Iya. Ya itu tadi kita katakan mungkin apakah itu penyakit yang memang kebiasaannya terus terjadi. Kalau memang penyakit kita itu dimaafkan. Tapi kalau tidak berarti kitanya yang kurang suci dalam, kurang bersih dalam bersuci. Sehingga belum tuntas dehemannya, masih ada air yang masih tersisakan, sehingga ketika itu kita apa istilahnya tangguhkan, sehingga keluar di waktu lain ketika mungkin ada hentakan, keluar ketika ada gerakan, keluar. Nah itu kalau bukan penyakit, hukum sholat kita tetap batal dan wajib untuk diulang. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini dalam keadaan kepada mudah-mudahan bagi yang belum dapat bertanya syukur nanti silakan dengan apa dengan konsep kita yang sama dipersilakan. Apabila seperti itu hidayah